Allah yang jahil, Allah yang salah, Allah yang tidak tahu, Allah yang tidak hikmah. Begitukah pemahamannya? Oleh karena itu takdir Allah tak ada yang dirubah, karena semuanya sudah benar, semuanya sudah pas pada tempatnya, semuanya sudah adil, tak ada perubahan. Makanya sebahagian pertanyaan yang sering dilontarkan dalam bab takdir, Ustaz, kalau saya telah diputuskan Allah ke neraka, apakah kalau saya rajin beramal saleh bisa berubah ke surga? Jawabannya enggak. Jawabannya apa? Enggak. Kalau Allah sudah putuskan ente ke neraka, pasti ke neraka. Final keputusan Allah tidak akan pernah berubah. Kalau dirubah oleh Allah, berarti pernah salah keputusan, berubah kepada keputusan yang benar. Itu hanya ada pada makhluk, tidak boleh ada pada Sang Khaliq. Kalau dirubah lagi keputusan dari neraka ke surga, itu artinya pendapat pertama salah, pendapat pertama dengan kebodohan, pendapat pertama tidak sesuai dengan hikmah. Yang sesuai adalah pendapat kedua, maka Allah dinistakan di pendapat yang pertama. Oleh karena itu, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Tak ada ditukar-tukar di sisiku pendapat. Karena kalau direvisi berarti pertama tak tahu, sekarang tahu. Maka tidak ada revisi, karena Allah tahu segala-galanya, tak ada yang perlu direvisi, semuanya benar. Akan tetapi semua keputusan itu tak ada penzaliman. Wa ma ana bidhallamin lil abid. Seorang diputuskan ke neraka karena Allah memutuskan yang adil untuk dirinya, dan Allah menegakkan keadilan dengan adanya neraka dan adanya surga. Yang ke surga Allah rahmati, yang ke neraka Allah berlaku adil kepadanya, sehingga semua perbuatan Allah khairun, kebaikan. Yang ke surga Allah rahmati, bagaimana memahaminya? Kan dia telah banyak beramal saleh, kan dia telah berkorban harta, kan dia telah berkorban nyawa, kan dia telah berkorban waktu dan tenaga. Pantaskah dia untuk mendapatkan surga Allah tabaraka wa taala? Jawabannya tidak. Kalau dia katakan kepada Allah, ya Allah, saya telah berjihad, saya telah bersedekah, saya telah sholat malam, saya telah memelihara anak yatim, saya telah membaca Al-Quran, saya telah berinfak, saya telah mengorbankan nyawa, pantaskah dengan ini saya harus dapat surga? Jawabannya belum. Kaif? Bagaimana? Karena kalau ente membeber-beberkan kebaikan ente kepada Allah, bagaimana kalau Allah telah membeberkan juga kebaikannya kepada ente? Saya memberimu makan, saya menciptakan kamu, saya memberimu segala nafkah, saya yang telah memberimu keturunan, saya membuat kamu sehat, saya memberikan kepadamu seluruh minuman, saya memberikan kepadamu ayah dan ibu, saya yang telah memberikan kepadamu seluruh makanan, saya yang telah... Mana yang lebih banyak? Maka ketika kita minta surga kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, saya telah begini, berikan surga kepada aku, minta imbalan dari amalan kita, bukan begitu caranya. Karena kalau kita beberkan kebaikan kita kepada Allah, Allah membeberkan kebaikan yang tak pernah terhitung kepada kita. Sehingga apa yang telah kita lakukan daripada kebaikan tak seimbang dengan apa yang telah Allah lakukan kepada kita daripada kebaikan. Baik dong? Sehingga apabila ketika kita beribadah maksimal, apabila ini seandainya, ini hanya mengandai-andai dan tidak akan terjadi, sekiranya Allah tabaraka wa ta'ala setelah memberikan kepada kita pengadilannya, hisabnya, dan ternyata kita beramal saleh dan selamat dari neraka, lalu kemudian Allah katakan, engkau telah selamat dari neraka, dan sekarang kembalilah kepada wujud aslimu semula, menjadi tanah. Allah tidak zalim kepada hambanya. Allah tidak zalim. Kenapa? Karena kalau toh pun dia melakukan kebaikan-kebaikan, Allah pun di dunia telah memberikannya kebaikan yang jauh lebih banyak daripada kebaikan dirinya. Sehingga kalau setelah yaumul hisab lolos daripada murka Allah, tidak jadi masalah kalau kemudian dijadikan lagi tanah. Namun Allah ingin menyayanginya dengan memasukkannya ke dalam surga.
Inilah makna bahwa tidak ada yang namanya surga karena amalan. Inilah yang namanya, tak ada yang namanya surga karena amalan. La yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi. Tak ada seorang pun di antara kalian masuk surganya karena amalannya. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, sebagai orang yang paling banyak amalnya. Nabi mengatakan, wala ana, tidak juga dengan saya. Sehebat apapun amal Nabi Muhammad, Allah lebih hebat memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Sehingga kalau harus dibarter-barter, barter yang Allah berikan lebih baik, lebih banyak, lebih hebat daripada apa yang dilakukan manusia dalam membuat kebaikan dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga kalau ataupun Allah setelah menghisapnya dia selamat, Allah kembalikan dia kepada wujud asalnya, Allah tidak zalim kepada hambanya. Namun Allah ingin menyayanginya, Allah ingin merahmatinya dengan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Fahimtum ikhwani, kenapa surga murni fadlun minallahi wa rahmah. Oleh karena itu orang yang masuk surga tidak dikatakan masuk surga, namun dikatakan udkhilul jannah, dimasukkan ke dalam surga, bukan masuk surga. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga. Karena soal amalannya sudah selesai di yaumul hisab, habis. Dan seandainya sekiranya ketika itu Allah jadikan dia kembali seperti biasa, seperti wujud ciptaannya yaitu tanah, seperti hewan-hewan lain dikembalikan kepada tanah, tak masalah. Namun Allah ingin orang ini dimasukkan ke dalam rahmatnya. Oleh karena itu ketika para sahabat bertanya kepada Nabi kita tercinta, wala anta ya Rasulullah, Rasulullah menjawab, wala ana,